Dulu berdiri di barisan demonstran, kini duduk di lingkar terdekat presiden. Sosok yang selama bertahun-tahun dikenal lantang mengkritik kebijakan pemerintah terkait buruh, kini resmi masuk ke Istana Negara. Pertanyaannya, apakah ini kemenangan gerakan buruh? Atau justru awal dari perdebatan baru tentang independensi perjuangan pekerja? Nama itu adalah Said Iqbal. Pada Senin, 8 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Ketua Umum Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta dan langsung menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial, bukan tanpa alasan. Selama puluhan tahun, Said Iqbal dikenal sebagai salah satu wajah paling menonjol dalam gerakan buruh Indonesia. Ia sering terlihat memimpin aksi massa, menyuarakan tuntutan pekerja, hingga mengkritisi berbagai kebijakan yang dianggap merugikan kaum buruh. Kini, jalur perjuangannya memasuki babak baru. Sebagai penasihat khusus Presiden, Said Iqbal nantinya bertugas memberikan masukan langsung kepada Presiden terkait kebijakan ketenagakerjaan nasional, hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan, perlindungan tenaga kerja formal maupun informal, hingga peningkatan kesejahteraan buruh Indonesia. Dengan kata lain, suara yang selama ini disampaikan dari jalanan kini memiliki akses langsung ke meja pengambilan keputusan tertinggi di negara ini. Kedua, mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 dan 4 Juni 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Namun perjalanan Said Iqbal menuju posisi tersebut tentu bukan proses yang singkat. Pria yang lahir di Jakarta pada 5 Juli 1968 ini mulai aktif di dunia perburuhan sejak awal 1990-an saat bekerja di sektor industri elektronik di Bekasi. Dari lingkungan pabrik itulah ia mulai bersentuhan dengan berbagai persoalan ketenagakerjaan. Sejak tahun 1992, ia terlibat aktif dalam advokasi pekerja dan pengorganisasian serikat buruh. Momentum reformasi 1998 kemudian menjadi titik penting dalam perjalanan karier organisasinya. Ia ikut mendirikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI yang kemudian berkembang menjadi salah satu organisasi buruh terbesar di Indonesia. Kariernya terus menanjak, mulai dari Sekretaris Jenderal FSPMI, Presiden FSPMI, Presiden KSPI, hingga menjadi salah satu tokoh utama di Partai Buruh. Namanya juga dikenal luas melalui berbagai gerakan nasional, termasuk kampanye penghapusan outsourcing dan perjuangan jaminan sosial yang ikut mendorong lahirnya program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Pensiun. Tak hanya aktif di dalam negeri, Said Iqbal juga terlibat dalam berbagai forum internasional ketenagakerjaan dan bahkan pernah menerima penghargaan internasional sebagai tokoh buruh yang dinilai konsisten memperjuangkan hak-hak pekerja. Karena itulah, ketika namanya resmi masuk ke dalam pemerintahan, reaksi publik langsung terbelah. Sebagian pihak menyambut positif, mereka menilai ini adalah kesempatan langka bagi gerakan buruh untuk memiliki representasi langsung di pusat kekuasaan. Harapannya berbagai persoalan pekerja yang selama ini sulit mendapatkan perhatian bisa lebih cepat masuk ke dalam proses perumusan kebijakan. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang mempertanyakan keputusan tersebut. Berbagai komentar bermunculan di media sosial. Ada yang menilai langkah ini sebagai strategi politik, ada pula yang khawatir suara kritis gerakan buruh akan melemah setelah salah satu tokohnya masuk ke dalam lingkar pemerintahan. Menanggapi berbagai komentar itu, Said Iqbal menegaskan bahwa keputusannya bergabung sebagai penasihat presiden bukanlah hasil keputusan pribadi semata. Menurutnya, langkah tersebut sudah melalui diskusi panjang bersama organisasi buruh. Ia juga menekankan bahwa masuk ke dalam pemerintahan bukan berarti menghentikan sikap kritis terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan. Justru menurutnya, perjuangan kini dilakukan melalui jalur yang berbeda. Demonstrasi adalah sebagaimana Bapak Presiden berulang-ulang sampaikan adalah hak konstitusi, diatur dalam undang-undang. Siapa yang melakukan demonstrasi termasuk KSPI,
dan serikat-serikat buruh lain, maka harus mengikuti prosedur undang-undang. Isu upah setiap tahun selalu menjadi isu utama, arus utama di dalam demo-demo kaum buruh. Mudah-mudahan dengan saya masuk ke dalam penasihat khusus presiden ini, sebelum itu terjadi, kami akan membuat analisis kebijakan terhadap berapa besaran kenaikan upah, bagaimana dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Kebetulan saya S2 saya di situ, tesis saya di situ, jadi saya paham benar makanya kenapa saya paling keras tentang upah. Saya 30 tahun bekerja di pabrik, saya paham benar bagaimana cara kita berunding dengan pemilik perusahaan. Mereka kan punya namanya cost structure yang dituangkan dalam business plan, struktur biaya yang dituangkan dalam rencana usaha 1 tahun. Kita udah tahu kok, kalau kamu untung misal 3% dari business plan yang kamu raih, maka kamu harus bagi ke kita misal terhadap labor cost-nya 30%. Tugas saya adalah memberikan analisis kebijakan dan saran. Dan untuk mendatangi kalau ada hal-hal misal PHK yang dalam waktu dekat ini ada ancaman, ya saya harus memastikan turun ke lapangan bersama kawan-kawan serikat buruh, karena peran serikat buruh menjadi penting dan Pak Presiden Prabowo memberi ruang yang seluas-luasnya kepada serikat buruh. Kita ajak dialog pengusahanya. Sebelum kamu PHK misal, kurangi dulu jam kerjanya, kurangi dulu shift-nya, kan itu reduce terhadap labor cost. Beberapa tunjangan yang tidak tetap mungkin ditunda dulu. Jadi itu banyaklah hal yang bisa kita lakukan. Saya masih jadi Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh. Terima kasih. Pertanyaannya sekarang adalah, mampukah Said Iqbal menjaga keseimbangan antara idealisme gerakan buruh dan realitas birokrasi pemerintahan? Karena jabatan ini bukan hanya soal simbol, publik akan menunggu hasil nyata. Apakah kehadirannya benar-benar mampu memperkuat perlindungan pekerja, meningkatkan kesejahteraan buruh, dan menjembatani kepentingan antara pekerja, dunia usaha, serta pemerintah? Ataukah justru akan muncul kekecewaan baru dari kelompok yang selama ini mendukung perjuangannya? Yang pasti, pelantikan Said Iqbal menandai perubahan besar dalam hubungan antara gerakan buruh dan pemerintah Indonesia. Dari jalanan menuju istana negara, dari pengeras suara aksi massa menuju ruang rapat kebijakan, kini sejarah mencatat babak baru telah dimulai, dan publik akan menjadi saksi. Apakah langkah ini akan menjadi terobosan besar bagi kaum pekerja Indonesia atau justru menjadi salah satu keputusan yang terus diperdebatkan dalam perjalanan politik dan perburuhan nasional?